Assalamualaikum kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Bulan harap semua ananda dalam keadaan sehat selalu ya nak. Oke, hari ini pembelajaran kita yaitu subtema 2, pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan, dan muatan PPKN pembelajaran tentang penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dibuka buku kakak dan abang ya nak. Silakan buka bukunya halaman 45. Oke. Hari ini kakak dan abang ya, pembelajaran kita ya tentang muatan simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan ya nak. Kakak dan abang sudah dibuka bukunya? Oke, kalau kakak dan abang sudah dibuka buku semua, kita mulai pembelajaran hari ini ya nak. Oke, di situ ya di halaman 45 ya, ayo ingat kembali cara membuat simpulan suatu teks. Berarti kakak dan abang disuruh mengingat kembali simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Oke, kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Oke kakak dan abang, sebelum kita lanjutkan ke ayo berlatih, Bu Bulan mau tanya dulu nih, kira-kira kakak dan abang ada tidak yang belum paham atau mungkin sudah lupa tentang bagaimana cara membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan? Kalau kakak dan abang ada yang belum paham, silakan hubungi Bu Bulan ya nak. Oke, kita lanjutkan ya nak. Kita belajar muatan bahasa Indonesia, lanjut ke ayo berlatih ya nak. Oke, tutuplah bukumu. Gurumu akan membacakan teks laporan. Dengarkan dengan seksama. Fakta unik tentang penyu. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut. Hewan itu memiliki cara unik dalam berkembang biak. Penyu yang siap bertelur biasanya akan berenang menuju tepi pantai. Setibanya di pantai, penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Tujuannya agar telur-telur penyu tidak diburu oleh pemangsa. Penyu biasanya mengeluarkan 30 hingga 150 butir setiap masa bertelur. Setelah menetas, anak-anak penyu itu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudera serta kemiringan lereng pasir dapat membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. Oke kakak dan abang, setelah kakak dan abang mendengarkan fakta unik tentang penyu yang Bu Bulan bacakan, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan nak? Oke ya, kalau dari pembahasannya sih, kalau Bu Bulan tanya tentang jenis reptil, kakak dan abang pasti sudah tahu ya nak ya. Kakak dan abang tahu apa itu jenis reptil? Oke, benar sekali. Jenis reptil itu adalah termasuk hewan melata. Jenis hewan melata seperti salah satunya contohnya komodo dan banyak lagi yang lainnya ya, nak. Oke. Hewan itu memiliki cara unik dalam berkembang biak. Berarti hewan penyu memiliki cara yang unik dalam berkembang biak. Semuanya sudah tahu kan apa itu berkembang biak? Masih ingat tidak? Oke, berkembang biak itu adalah proses perbanyakan keturunan. Ya nak ya, kalau lebih lengkapnya boleh dilihat lagi ya buku kamu ya di pelajaran sebelumnya ya nak. Oke, intinya setelah kamu membaca fakta unik tentang penyu, diharapkan kakak dan abang sudah bisa membuat sebuah simpulan
atau kesimpulan dari bacaan yang Bu Bulan bacakan barusan. Oke, kalau Kak sudah paham, silakan tuliskan di dalam kotak itu ya nak ya, simpulan ya dari fakta unik tentang penyu. Silakan dikerjakan di buku tulis kakak dan abang ya nak. Oke, apabila ada kakak dan abang belum paham atau mungkin ada yang ingin ditanya, silakan kabari Bu Bulan ya nak, silakan WA Bu Bulan. Oke, itulah sedikit singkat tentang muatan bahasa Indonesia, yaitu mengingat kembali simpulan berdasarkan informasi penting teks sebuah laporan. Oke, kita lanjutkan ya nak, materi selanjutnya silakan buka bukunya halaman 56. Oke, kakak dan abang sudah dibuka bukunya halaman 56. Maaf, Bu Bulan salah. Maksud Bu Bulan halaman 46. Oke, lanjut ya. Muatan PPKN KAD 3.1 dan 4.1, yaitu penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kakak dan abang, sebelumnya kita sudah pernah belajar ya nak penerapan sila pertama sampai sila keempat. Hari ini kita lanjutkan yang sila kelima ya nak. Kakak dan abang, sebelum kita lanjutkan, Bu Bulan mau tanya ini. Siapa yang masih ingat tentang sila kelima dalam Pancasila? Oke, kakak dan abang ingat semua? Yakin ingat? Oke, kalau gitu kita bacakan bersama ya nak. Sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kakak dan abang, sila kelima itu ya tujuannya agar bangsa Indonesia ya tercapainya ya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Ya nah, intinya harus adil ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti semua masyarakatnya ya nak, intinya harus adil dan makmur ya, yaitu masyarakat Indonesia. Oke, lanjut. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Oke, kakak dan abang tahu ya, di Indonesia adalah negara hukum dan memiliki undang-undang ya nak dan peraturan. Oke, penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan diperlukan nilai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang menyangkut hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Oke, kakak dan abang pasti sudah bisa ya menyimpulkan sendiri atau bagaimana cara penerapan sila kelima Pancasila. Intinya supaya masyarakat Indonesia ya adil dan makmur secara lahir dan batin. Itu ya nak ya. Ada beberapa pengalaman ya atau pengalaman sila kelima Pancasila yang sering dilakukan ya nak. Oke, yang pertama adalah bersikap adil. Namanya sudah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti intinya harus adil. Kakak dan abang sudah tahu ya apa arti adil? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ya nak. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, namanya seimbang, berarti harus merata antara hak dan kewajiban. Kakak dan abang sudah paham ya apa bedanya hak dan kewajiban ya? Masih ingat ya, hak itu adalah apa yang kita peroleh dan kewajiban itu adalah yang wajib kita bayarkan atau kita berikan ya nak ya. Lanjut, yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain ya. Berarti kalau orang lain memiliki hak, berarti kita harus menghormati. Ya, nah, yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Jadi kalau kakak dan abang ada mungkin temennya sedang kesusahan atau mungkin ada orang kesusahan di tengah jalan, ya kan? Mungkin dia bertanya alamat atau mungkin yang lainnya. Kalau menurut kakak dan abang itu baik, silakan ditolong ya, nak. Lanjut, yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Oke, Bu Bulan mau tanya dulu nih, kakak dan abang ada tidak yang suka boros atau bergaya hidup mewah yang berlebih-lebihan, tetapi dia tidak dipergunakan
boros dianya. Masih tahu ya apa arti itu boros ya? Oke, menggunakan sesuatu secara berlebihan padahal tidak dibutuhkan ya nak, ya itu namanya boros. Oke, lanjut. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Iya, bagaimana ya kegiatan yang merugikan kepentingan umum? Kira-kira kakak dan abang ada yang bisa buat contohnya? Ya, merugikan kepentingan umum. Misalnya kakak dan abang sedang jalan-jalan nih, misalnya di taman kota. Ya, rupanya di sana ada tempat duduk. Mungkin tempat duduknya bagus. Mungkin kakak dan abang pengen nulis-nulis. Rupanya ditulis kakak dan abang namanya di kursi taman kota, di tipex-tipex. Kira-kira itu menguntungkan atau merugikan ya, nak ya? Iya, benar sekali. Itu merugikan kepentingan umum ya, nak. Jadi kursinya jadi jelek ya. Atau tidak bagus lagi, tidak seindah seperti pertama kali dicat ya. Oke. Kira-kira ada kakak dan abang seperti itu kalau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau mungkin ke taman kota. Mungkin kadang-kadang tangannya gratil nih. Nanti dicoret-coret, ditulis-tulis. Ada tidak? Bobolan harap tidak ada ya, nak. Oke, lanjut. Kita masuk ke nomor 7, yaitu menghargai hasil karya orang lain. Iya, kakak dan abang tahu ya artinya menghargai hasil karya orang lain. Contoh nih, kakak dan abang punya, misalnya Bu Bulan kemarin suruh buat plastisin ya nak ya, patung dari plastisin. Misalnya temennya mungkin gambarnya gambar buat patungnya tentang komodo. Mungkin teman-teman yang lain ngejek, ih apaan tuh gambarnya, ih apaan tuh patungnya. Iya kan? Gak boleh saling mengejek ya nak. Kita harus menghargai hasil karya orang lain ya nak. Pahami ya sampai di sini ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nak? Bu Bulan harap tidak ada yang ditanyakan ya nak ya, karena Bu Bulan harap sudah paham semua. Ya, silakan dibaca bukunya ya nak. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo berlatih halaman 46. Oke, kerjakan soal-soal berikut dengan teman sebelahmu. Kan dibilang dengan teman sebelah. Bu Bulan tidak mau dengan teman sebelah karena kan kakak dan abang tidak di sekolah, ya kan? Kerjakan masing-masing di buku tulis kakak dan abang, ya nak ya. Oke, soalnya soal nomor 1 sampai nomor 4 silakan ditulis ya nak. Tapi nanti untuk paragraf cerita tamasya ke kebun binatang tidak usah ditulis ya. Bu Bulan bacakan ya, silakan. Ya, kakak dan abang disimak ya. Tamasya ke kebun binatang. Komang dan keluarganya pergi ke kebun binatang. Komang dan adik sangat suka melihat hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Ayah, ibu, dan kakak asik berfoto. Ketika beristirahat, ibu mengeluarkan bekal kue bolu. Setiap anggota keluarga mengambil 2 potong kue. Akan tetapi, adik meminta 4 potong. Komang menegur adik agar tidak mengambil terlalu banyak karena takut tidak habis. Adik berjanji untuk menghabiskan semuanya. Setelah beristirahat, mereka berniat melanjutkan berjalan-jalan mengelilingi kebun binatang. Adik Komang belum selesai makan kue. Adik menangis karena ia sudah kenyang dan tidak sanggup lagi menghabiskan kue. Ibu menasihati adik agar lain kali mengambil makanan secukupnya saja. Adik berjanji untuk tidak serakah lagi. Oke, kakak dan abang sudah mendengarkan ya cerita tentang tamasya ke kebun binatang. Oke, untuk dari cerita ini, nanti untuk menjawab pertanyaan di nomor 1 sampai nomor 4 ya nak. Oke, Bu Bulan bacakan soalnya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Komang? Menurut kakak dan abang, bagaimana ya sikapnya si Komang harusnya? Oke, nanti ditulis ya nak jawabannya di buku tulis kakak dan abang. Terus yang B, bagaimana pendapatmu tentang sikap adik? Harusnya seperti apa sikapnya adik menurut pendapat kakak dan abang tentang sikap adik? Silakan ditulis juga di jawabannya di buku tulis ya nak. Lanjut yang C, apakah sikap Komang dan adik sudah sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila? Kira-kira sudah sesuai tidak? Kalau sesuai, jelaskan alasan kakak dan abang ya nak. Tetapi kalau tidak sesuai, jelaskan juga alasannya kenapa tidak sesuai. Oke, lanjut. Yang nomor 2,
apa akibat yang terjadi jika kita tidak mengamalkan sila kelima Pancasila? Kira-kira apa ya yang terjadi kalau seandainya kita tidak mengamalkan sila kelima Pancasila? Oke, ditulis ya jawabannya di buku tulis kamu. Oke, lanjut yang ketiga ya, Nak. Mengapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan? Kenapa ya keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan? Kira-kira ada yang tahu? Kalau sudah tahu jawabannya silakan juga ditulis di buku tulis jawabannya ya, Nak. Lanjut yang nomor 4. Tuliskan masing-masing 2 contoh pengamalan nilai-nilai sila kelima Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi intinya kakak dan abang disuruh membuat 2 contoh ya, Nak. Pengamalan nilai-nilai sila kelima Pancasila di lingkungan rumah ada 2 contohnya, di sekolah ada 2, di masyarakat ada 2, Nak, ya. Coba dituliskan ya, Nak, dikerjakan ya di buku tulis tematiknya ya, Nak, ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan ke Bu Bulan. Kalau sudah selesai dikerjakan muatan BPKN, lanjutkan yang penugasan nomor 1 sampai nomor 7. Ya, Nak, dibilang di sini, amatilah 5 jenis hewan yang ada di lingkungan rumahmu. Boleh kamu amati misalnya kelinci, kucing, mungkin ada yang pelihara kambing, atau mungkin pelihara sapi, atau mungkin ada hewan lainnya yang kakak pelihara, atau mungkin di sekitar rumah kakak, boleh diperhatikan ya, Nak. Setelah itu kakak dan abang boleh silakan dicari informasi tentang cara-cara hewan tersebut berkembang biak. Contoh nih, kakak dan abang mengamati hewannya kucing, mungkin daerah rumah kakak banyak kucing. Kira-kira kucing itu termasuk bagaimana ya hewan yang berkembang biak? Apakah berkembang biak dengan cara opipar, pipipar, atau opopipipar? Boleh kakak dan abang jelaskan ya di buku tulisnya. Oke, yang ketiga, carilah informasi di buku referensi. Boleh di buku referensi, boleh di internet, atau bertanya kepada orang tua kakak dan abang. Ya, Nak. Terus ketika menggunakan internet harus didampingi oleh orang tua ya, Nak, agar ya orang tuanya tahu apa yang dilihat kakak dan abang, ya, Nak. Oke, lanjut yang keempat. Buatlah laporan sederhana di kertas tugas berdasarkan hasil pengamatanmu. Kalau di sini kan katanya di kertas tugas. Bu Bulan tidak mau di kertas tugas, di buku tulis kakak dan abang saja ya, di buku tulis tematik saja ya, biar supaya tidak kececer nantinya ketika Bu Bulan mengoreksi. Oke ya, Nak, ya. Lanjut. Ketika sudah dibuat ya hasil pengamatan kakak dan abang di buku tugas, masuk ke poin 5. Jika perlu, kamu dapat menempelkan gambar hewan yang kamu amati di kertas laporan. Ya, kamu boleh menempelkan gambar hewan yang ada di lingkungan sekitarmu. Kamu boleh menempelkannya, boleh kamu gambar. Boleh juga kalau misalnya tidak ditempel, digambar. Kalau tidak mau digambar, boleh juga mungkin nggak usah deh, gini aja, ditempel aja biar lebih bagus gambarnya. Tapi kalau kakak mau menggambar juga tidak apa ya, Nak, ya. Tapi di buku tulis ya, Nak. Oke, sudah ya. Oke, lanjut ya yang nomor 6 ya. Laporanmu harus membuat hal-hal berikut. Yang pertama, judul laporan. Misal nih, judul laporan apa ya? Judul laporan kakak, misalnya mengamati jenis hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Misalnya itu judul laporannya. Terus nama hewan, kira-kira apa ya hewan yang kakak amati? Misalnya tadi seperti Bu Bulan sebutkan, kambing kah, kucing kah, kelinci kah, atau mungkin ada hewan yang lain. Nggak mungkin kan kakak dan abang pelihara harimau di rumah atau pelihara komodo di rumah. Tidak ya, hewan-hewan yang ada di lingkungan rumah ya, Nak. Setelah itu kakak tuliskan bagaimana cara berkembang biak, bagaimana cara proses menghasilkan keturunannya. Masih ingat ya, Nak, berkembang biak pada hewan itu dengan cara generatif dan vegetatif ya. Kalau dia generatif, apakah termasuk apa dia? Bertelurkah, melahirkankah, bertelur melahirkankah? Ya, boleh dibuat bertelur, misalnya opipar, atau yang lainnya, misalnya pipipar atau melahirkan. Boleh seperti itu, Bu Bulan, tidak masalah ya, Nak, ya. Setelah itu, hasil pengamatan ya.
Setelah kamu amati, bagaimana hasil pengamatan yang kakak dan abang simpulkan? Setelah di hasil pengamatan yang kakak tuliskan, terus kakak tuliskan kesimpulannya. Apa kesimpulan dari kakak dan abang mengamati gambar tersebut? Ya nak ya. Oke, setelah selesai, kumpulkan tugas kamu kepada guru untuk dinilai. Jadi kakak dan abang, Bu Bulan berharap sekali ya nak ya, tugas-tugas yang belum selesai, yang kemarin atau yang sudah selesai, Bu Bulan berharap sekali ya hari Sabtu minggu ini harus diselesaikan ya nak, harus selesai dikumpulkan ya, agar Bu Bulan lebih cepat menilainya. Ya nak? Oke, sudah jelas ya? Sekarang Bu Bulan mau tanya sekali lagi nih. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang kurang jelas? Atau mungkin ada yang tidak paham dari apa yang Bu Bulan sampaikan? Oke, kalau tidak paham, kurang jelas, atau mungkin yang ada yang mau ingin ditanyakan, silakan WA Bu Bulan ya nak. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Bu Bulan sampaikan kakak dan abang bisa mengerti. Oke, kita akhiri pembelajaran kita ya nak. Setelah selesai belajar, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.